Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pugu selaku dosen mata kuliah Teori dan Isu Pembangunan. Di sini saya dan beberapa rekan kelompok saya akan menjelaskan terkait kasus Rempang. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maya dengan NPM 014 dan di sini ada teman-teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Pulau Rempang adalah bagian dari wilayah administratif Kota Batam, Kepulauan Riau, yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan kawasan industri nasional. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengusahaan atau BP Batam dan Kementerian Investasi BKPM menetapkan Pulau Rempang sebagai proyek strategis nasional atau PSN dengan nama Rempang Eco City. Proyek ini bertujuan membangun kawasan industri, pariwisata dan teknologi yang ramah lingkungan dengan investasi besar termasuk dari perusahaan asal Tiongkok Simi Group, produsen kaca terbesar di dunia. Oke, untuk selanjutnya ada konflik dan permasalahan yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait konflik dan permasalahan. Nah, konflik Rempang ini mencuat sejak adanya rencana pembangunan nasional atau yang disebut sebagai PSN, di mana itu pembangunan strategi nasional. Nah, dari adanya pembangunan strategi nasional ini memerlukan adanya relokasi terkait 16 kampung tua, yang mana kampung tua tersebut telah dihuni ratusan tahun oleh masyarakat adat Melayu. Sehingga masyarakat adat Melayu ini menolak keras adanya relokasi tersebut karena di mana otoritas ini mengeklaim bahwa kampung itu merupakan tanah kosong yang tidak ada hunian. Akan tetapi masyarakat adat tersebut mengeklaim bahwa tanah tersebut ini telah dihuni oleh mereka sejak ratusan tahun lalu. Apabila terjadi relokasi tersebut hanya akan menimbulkan masalah-masalah lain, sehingga masyarakat adat ini menolak karena adanya 3 alasan tersebut. Alasan yang pertama yaitu di mana pemerintah ini mengklaim tanah adat yang telah dihuni oleh masyarakat adat ratusan tahun lalu itu sebagai tanah kosong. Untuk alasan yang kedua, di mana mereka ini apabila terjadi relokasi itu hanya akan menghapus adat istiadat, sejarah serta hak hidup mereka. Yang ketiga yaitu yang terakhir, alasan mereka menolak adanya pembangunan strategi nasional ini dikarenakan pemerintah juga kurang untuk melakukan pendekatan secara partisipatif dan musyawarah adat yang memadai, sehingga masyarakat adat ini dinilai tidak ikut atau terlibat langsung dalam adanya pembangunan strategi nasional tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah siapa aja sih aktor yang terlibat dalam proyek pembangunan Rempang Eco City ini. Jadi yang pertama itu adalah pemerintah pusat dan juga BB Batam, yang dimana lembaga ini adalah yang mengusung proyek Rempang Eco City sebagai PSN dengan target ekonomi tinggi, membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga mendukung hilirisasi industri yang ada di kawasan tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu investor asing, yang dimana investor ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan proyek ini. Yang pertama yaitu ada PT Mega Elograha atau MEG yang merupakan perusahaan milik Tommy Winata. Kemudian juga terdapat investor asing asal dari Cina yaitu Simi Group yang digadang-gadang akan menggelontorkan duit sebesar 380 triliun hingga tahun 2080 nanti. Oke, kemudian yang ketiga adalah warga Rempang, terutama masyarakat adat Melayu yang menolak adanya relokasi untuk pembangunan Rempang Eco City yang ada di kawasan tersebut. Nah, kemudian ada juga organisasi masyarakat sipil atau LSM, yang dimana itu tuh membantu atau mendampingi warga secara hukum seperti WALHI, YLBHI, dan juga LBH. Yang terakhir ada aparat keamanan dari TNI maupun Polri, yang dimana keduanya ini dilibatkan dalam pembangunan proyek tersebut, namun justru dituding melakukan tindakan represif. Nah, selanjutnya isu pembangunan apa aja sih yang muncul di dalam proyek pembangunan Rempang Eco City ini? Nah, yang pertama yaitu hak dari masyarakat adat itu sendiri, yang dimana pada daerah tersebut masyarakat Melayu Rempang yang merupakan komunitas adat yang mendiami wilayah tersebut secara turun-menurun, namun tidak memiliki pengakuan hukum atas tanah adat mereka, yang dimana ini menyoroti konflik antara kepemilikan adat dan juga satu suku lahan yang merupakan isu hak asasi umum dalam proyek pembangunan modern di banyak negara berkembang. Nah, kemudian juga ada ketimpangan sosial ekonomi. Mengapa demikian? Karena proyek Rempang Eco City ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi. Gimana sih? Karena keuntungan yang besar itu cenderung dinikmati oleh investor
dan juga kelompok elit. Sementara masyarakat lokal seperti nelayan, petani, di mana mereka beresiko kehilangan mata pencahariannya akibat adanya relokasi tersebut. Selanjutnya, ada perampasan lahan atau land grabbing, yang dimana ini merupakan pengambil alihan lahan adat untuk proyek investasi besar yang dikenal sebagai land grabbing, yang dimana ini juga terjadi di Rempang tersebut ketika lahan adat diubah menjadi kawasan industri tanpa persetujuan yang setara dari masyarakat, yang dimana ini adalah fenomena global di banyak negara berkembang yang menarik investasi asing. Kemudian juga selain dari masyarakatnya, proyek ini tuh juga berdampak kepada lingkungannya, yang dimana konversi kawasan pesisir Rempang menjadi area industri dan pariwisata yang beresiko tinggi merusak ekosistem laut dan juga hutan bakau yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian juga selain merusak lingkungan, itu juga dapat mengancam keberlanjutan dari mata pencaharian masyarakat sekitar seperti nelayan, dan juga mengurangi ketahanan lingkungan pesisir terhadap perubahan iklim. Nah, oleh karena itu, seringkali pembangunan ekonomi itu tidak sejalan dengan perlindungan lingkungan. Kemudian juga adanya ketidakseimbangan kepentingan, yang dimana kepentingan pemerintah pusat dan daerah cenderung mengutamakan investasi asing dan juga pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, di mana hak-hak masyarakat lokal seperti hak atas tanah, keberlangsungan budaya, perlindungan lingkungan itu seringkali kurang diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada 3 tanggapan dan respon publik. Yang pertama adalah aksi solidaritas nasional maupun internasional muncul yang menyoroti ketidakadilan dalam pembangunan ini. Lalu yang kedua ada Komnas HAM yang menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM. Lalu yang terakhir ada pemerintah yang menyatakan akan memberikan kompensasi rumah dan lahan baru. Namun masyarakat menilai pendekatan ini tuh hanya bersifat teknis dan mengabaikan aspek identitas dan sejarah. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik di Rempang ini mencerminkan wajah paradoks di Indonesia sendiri, di mana di satu sisi hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala besar, tetapi di sisi lain mengabaikan hak-hak historis masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Relokasi paksa atas nama proyek strategis nasional atau PSN tidak hanya mengancam hak atas tanah, tapi juga menggerus identitas budaya, sejarah komunitas, dan rasa keadilan sosial. Untuk menyelesaikan persoalan ini secara berkelanjutan, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan berbasis partisipatif, termasuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, penghentian pendekatan koersif, serta membuka ruang dialog yang setara. Oke guys, baik itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.